Shalom semuanya. Berdasarkan judul kita di awal tadi, hari ini kita akan membahas model-model pengembangan kurikulum. Topik-topik dari model pengembangan kurikulum yang dibahas hari ini diantara lain pengertian model pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum di dunia, dan juga model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, kita perlu melihat landasan berpikir secara alkitabiah. Pelaksanaan pendidikan Kristen merupakan implikasi dari 3 perintah dalam Alkitab. Van Brummelen 2009. Kurikulum berbicara mengenai apa dan siapa yang diajar demi terlaksananya perintah-perintah tersebut. Jika apa merujuk kepada materi pembelajaran, maka siapa itu merujuk kepada siswa yang merupakan objek dari pengajaran dalam identitas mereka sebagai gambar rupa Allah yang telah jatuh. Jika apa, yakni ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk budaya dan sosial ini terus berkembang, dan di sisi lain siapa adalah manusia yang terbatas, maka perlu untuk terus dilakukannya pengembangan kurikulum. Dari sini kita bisa melihat bahwa kurikulum dapat dikembangkan mengikuti perubahan-perubahan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dimiliki siswa. Sebagai mahasiswa calon guru Kristen, kita harus belajar untuk lebih peka terhadap setiap perubahan yang ada, termasuk kebutuhan-kebutuhan orang lain di sekitar kita. Dan melalui hal-hal itu, kita sudah dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan Kristen dengan implikasi perintah-perintah Allah. Shalom semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Jadi sebelumnya materinya sudah ada di PPT. Nah, model itu adalah suatu konstruksi teoritis atau suatu model yang digunakan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Nah, selanjutnya itu pengembangan. Pengembangan itu merupakan suatu penjabaran dari bahan-bahan ajar yang akan diajarkan. Nah, kalau kurikulum sendiri itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu pedoman atau seperangkat rencana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia pastinya. Nah, jadi secara menyeluruh pengertian dari model pengembangan kurikulum itu adalah teori-teori tentang langkah-langkah dalam mengembangkan suatu kurikulum. Berikut kami sajikan model-model pengembangan kurikulum di dunia. Nah, salah satu model-model pengembangan kurikulum yaitu model Zeiss. Nah, model Zeiss ini dikemukakan oleh salah seorang ahli kurikulum yaitu Robert S. Zeiss pada tahun 1987, di mana beliau ini mengelompokkan beberapa model dalam model Zeiss. Yang pertama adalah model administrasi. Nah, model administrasi ini dikenal juga dengan model staff atau garis, dan model ini merupakan salah satu model yang sudah sangat lama. Nah, menurut Sarina pada tahun 2015, model ini dikatakan sebagai model administrasi karena upaya atau inisiatif pengembangan kurikulumnya itu berasal dari atasan pendidikan atau dari operator pendidikan dengan cara prosedur administrasi. Lalu yang kedua itu adalah model grassroots, di mana model ini sendiri itu berbeda dengan model administrasi karena upaya atau inisiatif pengembangan kurikulumnya itu berasal dari bawah, yaitu dari pihak sekolah dan juga guru, di mana kepala sekolah itu bekerja sama dengan guru dalam proses perancangan pengembangan kurikulum ini. Lalu yang berikutnya yaitu model taba atau model terbalik. Nah, kenapa dikatakan sebagai model terbalik? Karena pada umumnya model-model pengembangan kurikulum itu dirancang secara deduktif atau dilakukan penyusunan teori terlebih dahulu. Namun pada model ini dilakukan secara induktif, di mana dilakukan percobaan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan penyusunan teori, lalu berikutnya diikuti dengan implementasi untuk mempertemukan antara praktik dan juga teori. Nah, lalu berikutnya yaitu model pemecahan masalah. Nah, dikatakan sebagai model pemecahan masalah karena pada model ini
kita mengumpulkan materi-materi atau info-info data-data baru yang dapat mengevaluasi masalah-masalah yang kita hadapi ketika berada di lapangan sebagai bentuk dari pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum, the demonstrations model. Nah, model pengembangan kurikulum model the demonstrations ini itu pada umumnya bersifat grassroots. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots, yang asalnya dari bawah. Nah, model the demonstrations model ini itu pada umumnya dikerjakan oleh sekelompok kecil guru bersama dengan ahli yang tujuannya itu adalah untuk perbaikan kurikulum. Nah, the demonstrations model ini pada umumnya adalah berskala kecil. Model pengembangan kurikulum selanjutnya adalah model Beauchamp. Sama seperti namanya, model ini dikembangkan oleh seorang ahli kurikulum bernama George Beauchamp. Nah, Beauchamp mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Langkah yang pertama adalah menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Misalnya, kurikulum tersebut akan diterapkan dalam satu sekolah ataukah dalam satu kabupaten, provinsi, maupun diterapkan secara nasional. Nah, langkah selanjutnya adalah menetapkan personalia. Pada tahap ini, kita menentukan siapa saja orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Biasanya orang-orang tersebutlah yang kita sebut dengan tim pengembang kurikulum. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan prosedur yang akan ditempuh, baik itu dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum, isi dan pengalaman belajar, maupun kegiatan, prosedur dari kegiatan evaluasi dan penentuan secara keseluruhan dari desain kurikulum. Nah, langkah yang selanjutnya adalah implementasi dari kurikulum itu. Pada tahap inilah baru dilaksanakan kurikulum yang telah dibuat oleh tim pengembang. Perlu diperhatikan bahwa diperlukan ketersediaan biaya dan fasilitas yang memadai serta kesiapan guru dan murid pun diperlukan sebelum pelaksanaan dari kurikulum ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Ada beberapa hal yang penting untuk dievaluasi. Yang pertama, apakah pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru sudah berlangsung dengan baik ataukah masih belum? Yang kedua adalah apakah desain kurikulumnya sudah cocok dan sesuai dengan kondisi di lapangan ketika guru-guru mengajar atau belum. Yang ketiga adalah apakah hasil belajar siswa semakin meningkat ketika kita menggunakan kurikulum ini atau malah sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kita mengevaluasi secara menyeluruh sistem dari kurikulum tersebut, apakah sudah cukup baik atau masih belum. Nah, data dari hasil evaluasi ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kurikulum. Pengembangan Roger ini dikembangkan dengan tujuan agar mempersiapkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri mereka berkomunikasi secara interpersonal. Ada 4 model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Roger. Yang pertama adalah model 1. Nah, ini merupakan model yang paling sederhana yang menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan itu hanya semata-mata terdiri atas memberikan informasi dan ujian. Selanjutnya adalah model kedua yang merupakan penyempurnaan dari model pertama. Nah, di dalam model kedua ini sudah memasukkan atau dipikirkan metode yang efektif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah metode ketiga. Nah, metode ketiga ini merupakan penyempurnaan dari model kedua. Nah, di dalam model ketiga ini sudah dimasukkan unsur teknologi di dalam pendidikan. Selanjutnya adalah model keempat yang merupakan penyempurnaan dari model ketiga. Nah, di dalam model keempat ini sudah dimasukkan unsur tujuan. The Systematic Action Research Model. Model perkembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum itu berdasarkan perubahan-perubahan sosial, mencakup pada proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, dan pola hubungan pribadi dengan masyarakat. Kurikulum ini dikembangkan dalam konteks memenuhi harapan masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat, serta siswa itu sendiri.
Penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan masyarakat dengan prosedur action research. Prosedur action research dimulai dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah tersebut terkait dengan penerapan kurikulum. Kemudian, pihak terkait bersama-sama akan mencari solusi lalu memutuskan satu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Setelah solusi tersebut didapatkan, akan langsung diterapkan ke dalam sekolah tersebut. Kemudian dalam penerapannya akan terus dilakukan kajian kembali untuk melihat apakah jalan keluar tersebut efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ternyata di Indonesia juga mengalami beberapa kali pengembangan kurikulum dimulai dari kurikulum tahun 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan juga kurikulum saat ini yaitu kurikulum 2013, di mana setiap kurikulum ini mengalami pengembangan di beberapa aspek seperti tujuan kurikulum, sifat kurikulum, orientasi, pendekatan yang digunakan, implikasi atau implementasi, dan juga model penyampaian materi di dalam kelas. Untuk kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, di mana tujuannya menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas garing madrasah, yaitu mempersiapkan manusia Indonesia untuk memiliki kemampuan untuk beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum ini dibuat berdasarkan kemerosotan karakter yang ada di Indonesia, seperti korupsi, pelecehan seksual, kekerasan, pembunuhan, dan lain-lain yang sering terjadi beberapa tahun ini, sehingga kurikulum ini bukan hanya menekankan pada pembentukan penguasaan kompetensi, tapi juga pembentukan karakter. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum ini yaitu pendekatan saintifik, di mana siswa diajak terlibat aktif di dalam setiap pembelajaran, sehingga semua mata pelajaran harus berkontribusi pada pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali upaya yang dilakukan oleh manusia agar pendidikan di dunia ini bisa terfasilitasi dengan lengkap atau sempurna. Tapi yang perlu kita ingat bahwa semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita sebagai seorang manusia, tapi merupakan providensia Allah atau perlindungan dan penyertaan Allah kepada kita. Akal budi yang Allah berikan kepada kita haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat kita terapkan agar dengan tujuan kita bisa memuliakan nama Allah di muka bumi ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih. Terima kasih.